Ketika media-media lain itu cuman membela ataupun mendukung ataupun menghujat itu satu orang, kita enggak gitu loh. Kita mencari mana yang benar-benar salah, ya. Melihat dari berbagai sudut pandang. Karena kadang yang disorot tuh cuman yang misalnya yang baik doang gitu. Halo semuanya, selamat datang di konten perdana Expose. Kalian penasaran gak sih Expose itu apa sih? Nah jadi guys, Expose itu adalah media yang baru banget lahir dari kelas FKPI Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Nah katanya nantinya tuh Expose tuh bakal ngomongin isu-isu yang bisa dianggap panas dan juga berat. Kira-kira apa sih? Yap, bener banget guys, politik. Tapi tenang aja guys, nanti tim Expose tuh bakal bantu kalian semua untuk memahami isu-isu politik dengan lebih mudah untuk kalian pahami. Nah sebelum lanjut, gue pengen kenalan dulu nih ke kalian semua. Jadi guys, kenalin gue Novita Purnamasari, mahasiswa semester 3 kelas FKPI Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Nah jadi posisinya gue nih sebagai host di konten kali ini, dan gue juga tuh bagian dari tim Expose guys. Dan kali ini gue nggak sendirian. Kali ini gue ditemenin sama dua rekan gue, ada Irfan DT dan juga Rian. Halo guys. Boleh sapa dulu ke penonton-penonton kita. Nah kita tanya kabar mereka dulu ya. Kayaknya agak murung nih, kenapa nih kira-kira? Kok mendung banget ya kayak cuaca? Kira-kira kenapa nih? Terima kasih ya telah mempersilahkan kita di pagi hari yang cerah tapi agak berair ini hujan, alias hujan. Tuh, cerah tapi berair ya. Udah gelap-gelap amat lah ya yang pada hari ini. Dan itu juga tidak menurunkan semangat kita. Bener banget. Iya, kita tetap harus bersemangat, tetap harus ceria. Walaupun badan penuh kesakitan. Nah, walaupun otak penuh pikiran. Nah, gitu. Beban-beban UAS nih kayaknya. Beban-beban UAS, iya betul banget ya. Alhamdulillah lah, kita semua sehat. Alhamdulillah. Jadi gua DT dan juga Rian di video kali ini tuh mau memfokuskan untuk memperkenalkan dulu nih ke kalian semua. Kira-kira Expose tuh apa sih guys gitu, dan kenapa Expose tuh bisa ada gitu. Nah langsung aja untuk hal itu boleh nih, gue mulai dari lu dulu DT, boleh? Boleh. Jadi gue pengen tanya nih Teh, kenapa sih Expose ini bisa ada, dan proses terbentuknya Expose ini karena apa gitu. Jadi historis dari adanya Expose nih kira-kira lu bisa jelasin nggak? Bisa kan? Oke, boleh langsung aja kita dengerin penjelasannya dari DT guys. Oke, jadi ngomong-ngomong soal Expose gitu ya. Tentunya Expose ini bukan media pertama, bukan juga pengawal, karena sudah banyak kita lihat media-media di luar sana yang nggak jauh beda mungkin dengan kita sebagai media pemberitaan atau media massa. Nah, kalau untuk histori ataupun sejarah dari media Expose itu sendiri adalah bermula dari keresahan-keresahan kami, keresahan-keresahan kita anak-anak kelas F yang melihat media-media massa di luar sana itu banyak, namun tidak pernah tidak pernah sesuai gitulah, tidak pernah menyampaikan sesuatu itu dengan sebenarnya. Banyak media-media massa di luar sana yang hanya nyari view gitu, nyari atensi, cuma nyari istilahnya seperti itulah ya, untuk menaikkan AdSense mereka. Jadi mereka tuh buat media tuh sekenaknya aja, buat berita asal-asalan gitu kan, kemudian buat opininya juga nggak tahu opini siapa. Jadi mahasiswa itu mendapatkan berita tuh setengah-setengah, ada yang mungkin hoax, ada yang mungkin berita palsu atau berita lama yang diungkit kembali biar viral. Nah, Expose itu dibuat untuk mengatasi media-media massa yang seperti itu. Alias kita ini media massa yang ingin berbeda dari media-media pada umumnya. Kita melihat sebuah berita, kita melihat sebuah kasus politik ataupun kebijakan-kebijakan dari pemerintah itu dari perspektif yang banyak. Bukan hanya dari satu perspektif, ya.
Misalnya saya ngomong gampangnya, ketika gubernur ngasih perspektif itu bukan dari gubernurnya aja beritanya, tapi dari masyarakat, dari mahasiswa, itu nanti ada perspektifnya. Dan itulah tujuan kenapa Expos itu dibuat. Nah, jadi sebelum kita lanjut, gue pengen tahu nih. Jadi kan tadi katanya itu Expos ini dibentuk karena atas dasar keresahan. Itu tuh atas dasar keresahan dari lu sendiri aja atau dari tim lu? By the way, tim lu ini ada berapa deh kalau boleh tahu nih? Oh iya, kita lanjut kayaknya juga kita di awal belum kenalan ya. Jadi anggota kita ini sebenarnya ada 5. 5 orang ya? Iya, 3 kan different nih kita. Iya, betul. Nah, 2 lagi itu di belakang tuh. Mereka tuh memiliki posisi yang beda. Ada Siti Dwi Mulyaningsih sebagai dekorasi dan ada Amar Kadafi. Nah ya guys, bener banget. Jadi tim Expos itu tuh terdiri dari 5 orang. Jadi 5 orang ini tuh berasal dari kelas FKPI yang dimana mereka ini udah dibagi kelompok dari dosen kita tadi. Dan mereka ini juga punya job desk-nya masing-masing, bener nggak? Kawan-kawan kalian bisa ngeliat mereka di konten-konten selanjutnya. Oke, lanjut lagi ya. Tadi kita tuh udah ngebahas sedikit histori tentang Expos ya, yang udah dijelasin sama DT. Jadi secara simpel, Expos ini muncul atas dasar keresahan dan juga untuk memenuhi tugas yang mata kuliah manajemen media massa yang diberikan oleh Miss Ade. Nah, oke guys, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kali ini gue mau nanyain untuk program kerja dan juga hal-hal yang bakal Expos buat di depannya. Kali ini bakal dibantu dijelasin sama Rian. Boleh langsung aja dijelasin ya, Rian. Nah, jadi Expos tuh bakal ngadirin konten-konten seputar isu-isu hangat politik. Nah, isu-isu hangat politik itu dalam konten tuh bisa dijadikan dalam bentuk podcast, talk show, ataupun diskusi-diskusi lainnya lah. Mungkin seperti itu aja. Oh, jadi secara nggak langsung program kerja yang bakal dibuat sama si Expos ini nih bakal berfokus ke jenis-jenis konten yang nantinya tuh bakal di-up ya atau dibuat. Iya, yang udah direkap, udah diolah dari si Expos ini lalu kalian up ke media sosial kalian. Nah, kalau boleh tahu media sosial yang kalian pakai ini kira-kira ada apa aja? Karena kan tadi ada katanya tuh mau buat mungkin podcast sama kalian tuh nanti ada bikin cuplikan-cuplikan tentang politik gitu kan. Nah, itu tuh media yang kalian pakai tuh kira-kira apa sih dan gimana cara kalian membawakan berita-berita yang nantinya kalian buat itu ke media supaya audiens kalian tuh tertarik gitu buat baca atau nonton informasi-informasi yang udah kalian buat. Boleh bantu dijelasin nggak nih, Teh? Iya, boleh. Jadi ya, seperti yang udah dibilang tadi bahwa kita kan akan buat konten podcast, konten-konten talk show. Nah, pada hal ini Expos itu menggunakan 2 media massa. Yang pertama itu adalah Instagram, ya. Untuk Instagram tuh setahu gue tuh kayaknya udah mulai ini ya, udah mulai Iya, udah mulai aktif dan itu sudah kurang lebih 6 berita sudah saya upload ya, udah kita upload. Nah, bisa cek di Instagram kita ya, di bawah ini follow. Tapi untuk YouTube kan belum ya. Untuk YouTube kebetulan ini konten pertama. Nah, kayak gue bilang di awal tadi ya, jadi ini tuh konten perdana dari Expos. Jadi siapa tahu nih kalian mau sambil makan, mau sambil mandi mungkin bisa tuh dengerin kita ngomongin tentang pendapat-pendapat, opini-opini, maupun mengomentari kebijakan-kebijakan politik pemerintahan dan juga masyarakat sosial. Program kerja dari si Expos. Nah, kayak yang dibilang tadi, untuk YouTube tuh selanjutnya nih bakal ada konten selanjutnya, benar banget nggak sih? Iya. Nah, buat kalian semua jangan lupa pantengin konten kita selanjutnya yang pastinya bukan cuma perkenalan aja. Kita bakal mulai ngebahas nih, bahas lebih dalam lagi isu-isu tentang politik dan juga keresahan-keresahan yang dialami sama masyarakat dan juga mahasiswa. Di tingkat lokal sampai ke tingkat nasional. Dan di video-video selanjutnya kita tampilin. Iya. Terus channel dari Expos ID. Ya. Oke, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan gue yang terakhir. Sebelum kita
kita tutup ya. Iya. Karena tadi kita udah sempat jelasin juga tentang historis si Expos ini, udah dibantu jelasin sama DT, dan juga tadi Daeng udah bantu jelasin tentang program-program kerja yang bakal dikerjain sama Expos. Nih kita masuk ke pertanyaan terakhir guys. Gue pengen tanya nih ke kalian semua sebagai tim dari Expos. Kira-kira harapan kalian selanjutnya untuk Expos itu apa sih? Kalian tuh pengen Expos ini jadi apa gitu? Rencana dan juga program kerja yang udah kalian buat sejauh ini, harapan kalian untuk Expos kedepannya apa? Boleh dari siapa dulu nih? Boleh dari Untuk harapan sendiri kayak Expos itu harapannya sangat lebih ya. Karena Expos ini bisa dibedakan dibanding media-media lain. Karena Expos ini memang benar-benar curahan hati kita ya sebagai Gen Z mahasiswa, bukan kaum milenial gitu. Nah, kita itu berharap Expos ini menjadi wadah yang jujur, transparansi, dan adil. Kita mengkritik semuanya itu tanpa pandang bulu. Jadi ketika media-media lain itu cuman membela ataupun mendukung ataupun menghujat itu satu orang, kita enggak gitu loh. Kita mencari mana yang benar-benar salah, ya, melihat dari berbagai sudut pandang. Karena kadang yang disorot tuh cuman yang misalnya yang baik doang gitu, yang jahat nggak disorot sehingga yang jahat nggak dapat haknya. Karena kadang kayak gitu sih. Bukan berarti kita membela yang jahat, bukan, melainkan bagaimana setiap orang mendapatkan porsi haknya masing-masing, gitu ya. Si penjahat dapat haknya dan dia dapat hukumannya, si yang dijahatin juga dapat keadilan gitu sebagai korban ataupun pelaku. Nah, kita juga saya tentunya ya, mungkin harapan saya sekarang ya, harapan saya itu kepada Expos agar tetap istiqomah. Ya, agar tetap, dan ini butuh doa gitu ya, butuh doa dan bantuan dari teman-teman tim Expos, bisa berupa like gitu, bisa berupa komentar di Instagram ataupun di YouTube, dan juga di share-share ke teman-teman penonton semua. Itu menjadi harapan besar bagi kita agar agar bisa mengembangkan media ini menjadi media yang betul-betul terus independen dan juga berkelanjutan ya. Gue juga di sini sebagai tim Expos tentunya punya harapan yang besar juga untuk Expos. Gue juga mewakilkan dari temen-temennya mungkin nggak masuk ke frame. Kita selalu berharap semoga Expos ini bukan cuman sekedar kita nyelesain tugas ya guys. Ya, kita di sini pengen Expos ini bisa benar-benar berkembang dan juga bisa menyajikan berita-berita yang pastinya akurat dan juga adil. Dan iya, di sini maka dari itu kita semua minta dukungan dan doa kalian semua untuk Expos. Semoga Expos ini bisa terus berkembang dan berkelanjutan, dan jangan lupa untuk selalu pantengin media-media Expos, karena insya Allah Expos itu selalu menyajikan berita-berita yang pastinya akurat ya. Akurat. Nah, oke, mungkin itu tadi pembahasan kita di episode perdana kita kali ini ya, di video perdana kali ini dari channel Expos ID, yang dimana di konten pertama ini kita baru mau mengangkat dan memperkenalkan Expos ke kalian semua. Harapannya setelah ini kalian bisa follow dan juga like, juga share. ya share konten Kalau kita. subscribe belum. Ya, bisa di subscribe juga. Iya, Oke, di bisa. YouTube udah ada channelnya. Semoga konten-konten Expos terus berkembang dan bisa membuka pikiran dan wawasan para Gen Z. Mungkin sampai di sini aja yang ngobrol-ngobrol santai kita kali ini. Kita bisa bahas hal yang lebih dalam lagi tentang isu-isu politik mungkin di next episode ya guys. Di next episode. Oke guys, terima kasih banyak untuk kalian yang udah mantengin video kita dari awal sampai akhir tadi, dan juga makasih untuk Irfan DT dan juga Syahrian. Makasih untuk Amar dan juga Dwi dan teman-teman semua yang berkontribusi untuk pembuatan video perdana kita kali ini. Nah, jadi sebelum gua tutup, gua pengen ngenalin ke kalian semua nih. Expos tuh punya tagline loh guys. Iya, betul banget. Keren banget. Kalian harus denger dan lihat. Iya, sekaligus kita closing. Sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube channel kami maupun di Instagram kami. Expos Entertainment, menyingkap fakta, menemukan makna.